Berparas Indo, cantik dan menarik, itulah Wulan Guritno. Tak heran banyak pria yang ingin mendekat padanya. Di usia yang relatif muda pun, akhirnya ia telah mengenal kata cinta. Lalu di usia 18 tahun, sebuah keputusan besar ia ambil ketika Wulan menikah dengan pria muda Attila Shah. Kalau akhirnya pernikahan mereka hanya bertahan 3 tahun saja, itulah dinamika hidup yang tak boleh disesali. Kejadian mulai kelas 1 SMP kayaknya. Ada waktu itu sama Fauzi. Albar anaknya Ahmad Albar yang pertama. Terus tapi nggak pernah ya namanya pacaran kecil ya. Jadi ya suka ya udah lucu-lucuan aja gitu. Terus sama teman sekolah ada namanya Gambit, ada namanya Indra. Duh banyak Mbak Cila. Terus Ruben, adiknya Mbak Mita, Shalomita juga. Terus tapi saya mulai serius dia pertama kali sama bapaknya Shalom gitu, yang maksudnya bener-bener pacaran serius gitu. Yang saya merasa, gue mau kawinnya sama dia, gila gak Boy? Padahal baru umur berapa. Ya kan ternyata saya juga tahu kalau itu ternyata cinta belaka ya, itu bukan cinta beneran. Cinta, ya begitulah makanya sekarang kalau ada orang yang mau nikah muda atau apa, saya selalu yang kayak, perasaan lo itu belum perasaan bener gitu. Karena saya tahu, saya ngalamin gitu, lo pasti cerai gitu. Percaya dia sama gue satu, lo masih muda. Misalnya kayak lo mau kawin umur 18 tahun, 19 tahun karena like, oh I'm so in love with him gitu. Gue gak bisa hidup tanpa dia, gue harus kawin sama dia gitu. Menurut gue itu 1001 yang akan langgeng. Saya menikah umur 18 tahun dan begitu saya umur 21 rasa itu hilang total. Total hilang ya mungkin ya itu tadi gitu. Dari berantem karena saya mulai punya anak. Di situ perempuan akan laki-laki mungkin mendewasa. Ya, saya bukannya membedakan laki dan perempuan ya, tapi mungkin karena dia belum mengalami kayak saya gitu melahirkan, apalagi saya melahirkan normal gitu kan. Itu mungkin ada efek, it does affect me as a woman, as a perempuan gitu, melahirkan apa. Jadi kemudian saya mulai bekerja gitu kan. Ketemu lingkungan baru, kenal orang baru gitu. Lewat sebuah perjalanan panjang yang berliku, bahkan dibumbui banyak peristiwa menegangkan soal perebutan anak, Wulan dan Attila sampai pada satu titik klimaks perceraian. Suka duka menjalani cobaan demi cobaan yang datang memang harus ia hadapi sendiri. Sebab itulah keputusan yang telah ia pilih untuk dijalani. Tak peduli harus menerabas jalur hukum, Wulan Guritno hanya ingin mengangkat satu beban dalam hidupnya. Untuk berpisah sama dia itu adalah memang keputusan saya yang paling tepat, malah itu sedikit melegakan hidup saya. Gitu, jujur ya, untuk berpisah dari dia adalah menenangkan beban dalam hidup saya satu terangkat gitu. Saya berjuang mati-matian. Anak itu hidup dan mati saya. Waktu anak saya diambil, badan saya nggak ada tulangnya Mbak. Saya kurus banget, saya nggak peduli dengan sidang cerainya, mau diomongin orang apa, mau apa. Saya udah itu nggak ada. Yang berat buat saya anak saya diambil itu, mana saya dibohongin pula lagi kan. Waktu itu lagi lebaran. Terus dia datang, ini lagi sidang cerai, dia datang dengan polisi. Yang kemudian, karena waktu itu kan saya belum main sinetron amat ya. Misalnya saya anak baru lah, sedangkan dia kan dulu yang hits gitu istilahnya. Dia bawa polisi sinetron menurut lo. Dan gue percaya, jadi dia bilang saya pinjam anak saya, nanti saya kembaliin sore. Itu saya udah feeling ya, namanya ibu ya, saya udah feeling nih pasti gak dibalikin. Tapi karena dia bawa polisi berseragam, terus hitam di atas putih, katanya saya sebagai jaminan. Masa gak percaya sih sama aparat gitu, hal-hal seperti itu, dan saya percaya aja gitu. Begitu mulai sore maghrib, nggak diantarin, saya udah mulai deg-degan. Wah ini udah, ya udah akhirnya nggak dibalikin gitu. Seorang ibu juga pengen anaknya itu kan ada untuk dia gitu. Sementara dari Attilanya juga pengen anaknya itu untuk dia. Jadi kan susah ya, itu mungkin bukan porsi saya untuk kasih komentar dalam hal itu. Cuman yang saya tahu pada saat itu memang itu sangat berat buat dua-duanya. Buat Attilanya juga berat dan buat Wulannya juga cukup berat gitu ya. Saya lihat seru nih main kartu ya kan. Terus ya udah saya diem-diem, dan kok ya tuh anak nggak bersuara sama sekali ya gitu. Maksudnya dia masih umur 2 tahun, nggak apa dia ngerti apa batin ibu sama anak kayak
berbicara gitu ya, kayak dia juga tahu mau dibawa pulang atau gimana. Dia nggak bersuara, A pun nggak, dia diem. Bener-bener diem sampai di dalam mobil dan sampai berhasil pergi. Tapi begitu dia mobil aku gini, hing gitu, adeknya Atar, Wulan kabur bawa Shalom gitu. Karena panik asmara, kan rumah gue di Pondok Indah, gue keluarnya di Fatmawati, masuk tol keluarnya di Fatmawati. Jadi keburu dia sampai duluan di dalam di depan rumah gue menghalangi rumah gue gitu. Terus ya udah, ini mobil aku. Ya mungkin maksudnya juga nggak jahat ya, saya nggak tahu maksudnya, mungkin mau ngambil Shalom lagi gitu karena waktu itu Atila nggak ada di rumah dan mungkin mereka merasa dititipi Shalom, tapi begitu dititipi berhasil dibawa kabur oleh aku. Jadi ya mungkin mereka merasa bertanggung jawab sama Atila untuk ngambil Shalom balik gitu. Jadi mobil saya dipecahin apalah segala macam. Dan kebetulan mobil patroli lewat, lihat kejadian itu ya diborgol lah gitu, masuk penjara. Itulah kasus-kasus itu gitu. Perceraian bukan berarti kiamat, bahkan dunia terus saja berputar. Pelajaran penting yang kemudian ia dapatkan adalah perkawinan tak bisa dilandasi hanya dengan cinta semata. Terus kemudian saya punya pacar yang settle gitu. Terus putus, terus punya pacar lagi. Yang kita berdua saling sayang gitu, tapi orang tuanya janda gitu, no gitu. Ada pengalaman seperti itu. Ya it does get into me gitu, yang kayak gila, nyesek banget gitu. Tapi ya it's life gitu, itu kehidupan dan this is my life, memang jalan gue seperti ini. Lo juga yang memutuskan cerai gitu, lo juga yang mau jadi janda, ya lo terima konsekuensinya, lo jalanin gitu. Tapi lo jadi orang yang bener, jadi saya udah terapkan diri saya itu gitu, untuk itu. Jadi mungkin pelan-pelan karena saya punya prinsip itu, aura positif, yang gak langsung positif ya ada kan momen-momen menggila, tralala trilili itu ada gitu. Tapi karena pelan-pelan saya terapkan positivity itu, ya mungkin auranya jadi positif gitu. Jadi pelan-pelan lingkungan yang nempel juga positif. Jadi saya percaya kalau kita negatif, ya negatif aja gitu. Yang nempel ke kita, pekerjaan kita, terus kehidupan kita, semua gitu. Tapi pada saat kita positif, karena itu saya merasa pada saat saya negatif gitu, saya down gitu, apa-apa yang di sekitar saya kayak gak bener aja gitu. Tapi pada saat saya positif, semua itu pelan-pelan datang gitu si positif itu. Teman, pacar, entah apa, pekerjaan, hal-hal seperti itulah gitu. Wulan sama sekali tak pernah menyangka kalau pengalaman masa kecil saat orang tuanya berpisah harus dialami Shalom, sang buah hati. Maka ketika akhirnya Wulan menikah untuk kedua kalinya dengan Adila Dimitri, ia sangat hati-hati menjalaninya. Masa lalu sungguh jadi pengalaman terbaik untuk melangkah. Kebetulan kan saya juga udah berumah tangga lagi gitu, jadi dia punya ayah yang kebetulan papahnya yang sekarang juga sayang banget sama Shalom gitu. Mungkin Shalom bisa sayang sama papanya daripada saya, karena saya galak kali ya gitu. Dan dia punya adik-adik lagi, jadi rasa keluarga itu kan udah ada lagi ya. Maksudnya dia punya papa, mama, adik-adik, sama temennya gitu. Kalau dulu mungkin dia merasa ada rasa different gitu kan. Dan kejadian-kejadian itu kan waktu dia masih kecil gitu. Jadi mudah-mudahan kasih sayang yang kita berikan buat Shalom itu bisa mengobati trauma dia gitu. Saya kan orangnya cukup muap-muap gitu. Nah, saya belajar dari suami saya, dia kan orangnya sabar banget gitu. Banyak hal yang bisa kita selesaikan tidak harus dengan meluap-meluap. Itu mungkin saya belajar dari dia. Gitu, karena kadang meluap-meluap itu malah akan memperburuk masalah gitu, malah akan lebih jadi besar gitu. Dulu saya pikirnya meluap-luap, kok harus ini yang harus gue lakukan, I'm gonna do this gitu kan. Itu menurut saya akan menyelesaikan masalah. In some problems it does gitu, menyelesaikan masalah. Tapi in some problems enggak, malah memperibet gitu. Jadi hal-hal itu yang saya belajar dari saya, untuk lo mempelajari dulu gitu. Lo diam jadi orang. Lo diam, lo mempelajari situasi kondisi, lo muncul saat lo perlu, lo ngomong saat lo perlu. Nah hal-hal itu ya saya belajar dari suami saya. Kurang lebih saya baru 3 tahun menikah, itu umur yang masih baby banget gitu. Jadi kita satu sama lain juga masih mempelajari satu sama lain gitu. Masih kadang banyak slack gitu, terus tapi ya itu tadi karena kita menikah udah
dewasa dan kita menikah sudah dengan pemikiran matang. Jadi ya itu tadi yang saya pelajari adalah dari pernikahan ini, pernikahan dewasa ini, bukan pernikahan anak kencur yang nggak tahu apa-apa, adalah lo tidak bisa merubah pasangan lo. Jadi jangan menikah. Cailah kayak gue udah pengalaman banget ya. Jadi lo tidak, ini juga saya nasihat dari orang tua dan pengalaman teman-teman juga yang lebih dulu. Lo tidak bisa merubah pasangan lo. Lo tidak bisa merubah orang. Sifat itu udah ada gitu. Jadi sebelum lo menikah, lo jangan pernah berpikir, nanti pelan-pelan bisa berubah. Misal lo bener-bener gak bisa terima sifat dia yang ini, A gitu misalnya. Atau kelakuan dia yang ini, atau apa yang sudah dia perbuat ini gitu. Ya kan? Enggak lah, nanti rasa itu akan hilang atau rasa itu akan tumbuh. Itu malah akan menjadikan bom waktu. Karena lo akan empet sendiri, ternyata gak bisa lo rubah gitu kan. Saya mau anak saya ngomong, itu ibu gue, Wulan Guritno gitu, dengan bangganya gitu.